dari Pak Zulkarnain tadi, langkah konkret yang lebih tepat untuk tanah Papua yang saat ini sudah 30% ada di wilayah konsesi, kira-kira seperti apa, lalu mengusulkan bagaimana kerjasama lintas negara ataupun bagaimana salah satu agenda ke depan terkait dengan kerjasama tersebut. Kemudian tadi dari Pak Rustam, Polonetsing kira-kira sudah sejauh mana dan apakah target untuk pusat itu bisa tercapai ataukah tidak? Mohon pendapat dari Prof terkait dengan hal itu. Lalu untuk Pak Victor dari Teluk Bondama, ini terkait tentang praktek-praktek pengangkutan kayu log dan juga kayu-kayu olahannya. Ada kira-kira ke depan seperti apa rekomendasi dari kegiatan simposium ini terhadap keberlanjutan sumber daya di Teluk Bondama. Silakan Pak Prof terlebih dahulu, habis itu Buta. Terima kasih Pak Moderator. Di tahun 2008 sampai 2010, ketika kerjasama Indonesia dengan Norway dimulai dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, kami mencoba melihat tutupan hutan forest cover dari satelit di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga melihat dari waktu ke waktu sehingga bisa melihat kemungkinan transisi dari satu status ke status yang lain dalam jangka waktu itu dan proyeksinya ke depan. Jadi ada 4 kategori yang kami lihat, di mana Papua termasuk kategori daerah atau pulau besar yang memiliki tutupan hutan yang tinggi dan deforestasi yang rendah. High Forest Cover dan Low Deforestation, HFLD. Kalimantan itu, tadi ada Kalimantan Utara ya, masuk dalam kategori High Forest Cover, High Deforestation, HFHD. Saya berhenti di situ. Apakah 15 tahun kemudian Papua akan tetap high forest cover dan low deforestation? Kita harus lihat lagi dari kategori itu dan dengan definisi yang sama, kriteria yang sama. Dengan berbagai kegiatan konversi, saya khawatir Papua menjadi Sumatera 10-15 tahun yang lalu. Coverage forest masih tinggi, tapi deforestasi juga mulai tinggi. Nah, ini menyangkut kebijakan. Ini menyangkut keputusan para pengambil kebijakan untuk memilih apakah akan menuju ke high forest cover dan high deforestation. Dan yang lebih parah lagi, sekarang Sumatera sudah low forest cover dan high deforestation. Jadi tidak hanya coverage saja, tapi juga transisi penting untuk dicermati. Nah, semuanya ini hanya didasarkan pada data remote sensing, dilihat dari satelit. Implikasi lokal, implikasi di tanah, di permukaannya akan besar sekali dan tidak bisa dibandingkan antara Sumatera dan Papua. Implikasinya terhadap keanekaragaman hayati, terhadap kehidupan sosial, terhadap struktur masyarakat yang berbeda antara Sumatera dan Papua. Jadi apapun arah transisinya, kita perlu mempertimbangkan antara pemanfaatan tutupan hutan yang baik dengan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, termasuk diantaranya tadi karbon, juga air mata, mata air yang terjaga supaya tidak menimbulkan air mata. Ini adalah keputusan-keputusan politik yang pemerintah dan pemerintah daerah ada di depan, bekerja bersama dengan masyarakat. Kami di dunia peneliti dan penelitian
bisa memberikan informasi data dengan teknologi assessment yang terkini, terbaru, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kami tidak mengintervensi dalam arti harus ini, harus itu, tetapi provide information supaya dijadikan bahan pertimbangan. Yang paling buruk pada waktu itu adalah Jawa, tentu saja, dengan high deforestation, low forest cover, tetapi lambat laun kita melihat mulai ada tutupan hutan dalam tanda petik yang baru, sehingga transisinya low forest cover dan kemungkinan juga low deforestation dan menuju pada improvement. Kita tidak berpikir sejauh itu, tetapi besar kemungkinan kita sampai pada titik itu juga. Kalau kebijakan hari ini, kemauan pemerintah dan masyarakat hari ini tidak ditetapkan dengan tegas. Mengenai transboundary tadi ya, saya loncat dikit, itu terkait dengan tadi yang saya sampaikan mengenai coverage atau tutupan hutan. Kadang-kadang kita menjaga di sini, orang lain merusak di sana, atau sebaliknya, orang lain menjaga di sini, di sana, kita yang merusak di sini. Sehingga pengertian mengenai transboundary atau implementasi itu penting sekali. Dan sekali lagi dari sisi keilmuan, dari sisi research, para peneliti sudah bekerja sama dengan Brunei, dengan Sarawak, dan beberapa universitas di Kalimantan untuk melihat Heart of Borneo. Pak Yatna ada di sini, dia adalah chairperson dari scientific panelnya. Dan mungkin hari ini sambil ngopi atau makan siang kita bisa bicara dengan transboundary dengan Papua New Guinea. Another panel, why not? Ya, jadi ini penting karena kita bisa melakukan sesuatu yang baik di tempat lain tidak. Yang di dalam pengertian carbon protection itu disebut sebagai kebocoran, leakage. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang. Apakah volume net sink 2030 tercapai? Ini data pemerintah dan kita sudah juga komentari ya. Sudah mulai menunjukkan tahun 2025 kemarin net sink sudah terwujud. Ya, itu terhitung dari data 2019 sampai 2024, meskipun kecil, 10 juta ton itu sudah negatif. Artinya tidak mengemisikan lagi, bahkan menyerap 10 juta ton. Dengan senario yang LCCP high tadi. Dengan yang LCCP low, sudah bisa 30 juta ton. Nah, sepanjang itu 2019 sampai 2025 kita mendengar laporan, melihat data deforestasi mulai lagi. Apakah 2030 akan mencapai angka tadi yang saya tunjukkan 210 juta ton atau 0,2 miliar ton atau 170 juta ton dengan low scenario? Kita akan lihat bagaimana program itu volume net sink dikawal oleh kita semua, bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga pihak-pihak yang kemungkinan ikut di dalam proses deforestasi dan sebagainya. Jadi dari data demikian dan kita bisa menggunakan angka-angka itu sebagai semacam alat kontrol atau peringatan dini apakah target-target yang kita canangkan bersama itu tercapai. Saya kira itu yang bisa saya komentari, sisanya mungkin Pak Gustar. Izin Pak Gustar, satu bisa komentari terkait dengan Pak Sami punya pertanyaan dalam konteks hubungan masyarakat adat. Saya pikir pendanaan internasional itu ada Pak Sami ya. Jadi cuman memang kalau kita bicara karbon, regulasi kita selama dalam beberapa tahun terakhir ini
ini banyak tertahan di Jakarta, gitu. Misalnya tadi Pak Gubernur cerita saat ini ada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat totalnya sekitar 45 Pak, izin Pak ya. Dibagi dua 42 dibagi dua dengan Papua Barat Daya karena waktu itu alokasinya masih jadi satu provinsi ya, itu namanya dana RBP, Result Based Payment. Jadi itu untuk diberikan untuk menghargai usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat waktu kita punya Pak Gubernur memberikan banyak komitmen dan lain sebagainya. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur ini dengan komitmen yang begitu luar biasa. Dan itu ada result based payment, jadi ada hasil itu kemudian yang dibayarkan oleh negara-negara maju itu lewat pemerintah pusat, lewat BPDLH. Yang saat ini ada yang sudah jalan itu. Tetapi kita baru lihat 2 hari lalu Pak Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan bahwa 6 bulan ke depan operasionalisasi dari nature based solution dalam hal ini karbon itu harus jalan gitu. Dan yang saya tahu juga ada proposal yang dibangun dengan Kementerian Kehutanan bersama dengan 6 provinsi di seluruh tanah Papua yang terkait dengan ARC-TRIS. Jadi ada mekanisme dari Leaf Coalition itu yang sedang dibangun sehingga ada result based payment juga yang diberikan kepada provinsi-provinsi yang berhutan. Nah, jadi sebenarnya kita punya potensi di tanah Papua ini cukup besar. Selain dengan yang market base, ini yang perusahaan kemudian jualan karbon dan lain sebagainya ya, itu yang market base. Nah, tetapi ini pun menurut saya ya mungkin ini bisa kita kuatkan juga BUMD kita, badan usaha milik daerah kita juga, sehingga BUMD juga bisa berpartisipasi dalam nature based solution karbon itu, sehingga semua tidak perusahaan dari luar yang kemudian bikin konsesi karbon di sini dan tanah Papua cuma dapat pajak kecil-kecil aja gitu. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan juga secara strategis bagaimana BUMD itu, misalnya BUMD di provinsi atau di kabupaten juga bisa dibangun untuk mengelola potensi nature base itu. Kita punya, tadi Pak Daniel mengatakan, kita punya mangrove di Teluk Bintuni, luas sekali ya. Masa semua mau dikasih perusahaan dari luar gitu. Transaksi semua di luar, uang simpan di luar. Iya kan? Gitu. Nah, kalau kita punya BUMD yang mungkin bekerja sama dengan perusahaan yang dari luar, ada hak masyarakat adat di situ, itu bisa hasilnya mudah-mudahan bisa lebih baik itu. Jadi potensi saya pikir ada Pak Sami. Cuma memang kalau mau di-compare dengan tambang dan lain sebagainya, ini kan kadang-kadang juga tidak bisa langsung di-compare begitu ya, tapi saya pikir juga yang Pak Prabowo sampaikan kan juga yang mau tambang silakan tambang, tapi harus legal semua gitu. Jadi tapi potensi nature based solution itu, nature based itu ada. Dan kita tadi Pak Daniel sudah menyampaikan di tanah Papua ini besar, termasuk kita di Papua Barat. Terima kasih.